itu bisa kita cari atau bisa kita ukur dengan menggunakan tes. Apa aja Pak yang masuk ke dalam? Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain supaya bisa bergabung, kita mulai dulu saja untuk kegiatan kita hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan di mata kuliah PLP, di mana kegiatan ini salah satu kegiatan orientasi yang memang harus dilakukan oleh program studi yang diwakili oleh dosennya dan juga untuk mahasiswa sebagai bentuk pertemuan dalam pelaksanaan kegiatan PLP-nya. Jadi hal ini wajib sebetulnya dilaksanakan. Namun mohon maaf karena memang baru bisa terlaksana pada kesempatan kali ini. Walaupun sebetulnya informasinya sudah ada sejak bulan yang lalu, ya. Tetapi karena memang satu dan lain hal, sehingga baru bisa dilaksanakan kali ini. Tapi mudah-mudahan walaupun kita melakukannya pada hari ini dan mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ke depan, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, terutama dalam melaksanakan kegiatan PLP dalam mata kuliah yang ada di kita. Baik, sebelum kita mulai untuk penjelasan terkait dengan PLP-nya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa di dalam hati dimulai. Bismillah. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelumnya mungkin di sini saya yakin saudara sudah tergabung di dalam kelompok ya, mungkin sudah membuat grup WhatsApp, bahkan mungkin sampai ada yang sudah berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya. Sudah ada yang melakukan itu? Sudah Pak. Sudah Bapak. Oke, sudah pertemuan Zoom juga sama dosen pembimbing belum? Sudah. Ini belum Pak. belum. Ini Pak lagi. Belum Pak. Ini mah bukan. Beda lagi. Jadi gini, ya. Konsepnya yang harus saya sampaikan terlebih dahulu di sini bahwa kegiatan PLP itu sebetulnya atau mata kuliah PLP ini sebetulnya sama seperti mata kuliah yang lain. Jadi ada 14 kali pertemuan yang harus kalian lakukan dalam pelaksanaannya, ya. Tetapi ada rinciannya. Beda dengan mata kuliah biasa. Kalau mata kuliah biasa 14 kali pertemuan, 14 pertemuan gitu ya. Tergantung dosennya masing-masing. Sementara untuk kegiatan PLP ini, karena salah satu bentuk kegiatan sebetulnya keterampilan ya, pengenalan kalian, terutama terkait dengan persekolahan lah intinya ya, mengenai persekolahan. Nah, sehingga ada pembagiannya dalam pelaksanaannya dari 14 pertemuan itu ada pembagiannya. Di mana 4 pertemuan awal itu dilaksanakan oleh. Suara saya terdengar lagi? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Maaf tadi terputus kabelnya ditarik sama Pak Peri, mohon maaf ya. Nanti marahin aja Pak Peri. Oke Pak. Baik. Sebentar. Jadi share screen-nya hilang ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi 4 pertemuan di awal itu dilaksanakan oleh program studi
yang diwakili atau prodi mewakilkan kepada dosennya untuk melakukan kegiatan orientasi. Jadi 4 pertemuan itu kita akan melakukan orientasi atau membahas mengenai kegiatan PLP-nya, ya. Nah, setelah itu nanti saudara akan melaksanakan kegiatan pelepasan dan juga mungkin pengenalan dari PT PPL-nya, PLP-nya. Nah, itu dihitung kalau tidak salah 2 atau 3 pertemuan. Nah, sisanya baru kalian akan melakukan pengobservasian di sekolah. Jadi tadi 4 tambah 3 berarti 7 lagi. Nah, 7 pertemuan lagi atau 6 pertemuan itu kalian lakukan secara langsung mengobservasi di lingkungan sekolah. Nah, baru di pertemuan terakhir itu kalian akan ada tes, di mana tesnya itu tes lisan yang dilakukan oleh dosen pembimbing. Jadi sebetulnya untuk sekarang itu belum ke dosen pembimbing sebetulnya, ya, kalau lihat di dalam rinciannya, ya. Karena kalian bertemu dengan dosen pembimbing itu setelah ada pelepasan ataupun setelah ada pengarahan dari UPT PPL terkait dengan kegiatan PLP-nya, ya. Nah, itu yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Hanya karena memang ada miskomunikasi atau apapun itulah, ya, yang seharusnya dilaksanakan di bulan Februari yang lalu. Nah, baru terlaksananya di bulan Maret gitu, ya, untuk pertemuan pertamanya. Tapi mudah-mudahan kita akan mengaturnya sedemikian rupa supaya 4 pertemuan ini tetap terlaksana dengan rincian nantilah yang akan kita atur. Apakah misalkan dengan 2 kali Zoom atau 3 kali Zoom itu sudah cukup untuk 4 pertemuan yang harus dilakukan gitu, ya. Karena satu pertemuannya sebetulnya hanya 50 menit itu, sesuai dengan buku panduan yang ada. Nah, itu yang harus disampaikan terlebih dahulu. Tetapi walaupun sekarang kalian sudah bertemu dengan dosen pembimbing, sudah ada komunikasi dengan dosen pembimbing, ya nggak apa-apalah. Cuman mungkin nanti informasi yang akan kalian dapatkannya jadi double gitu, ya. Yang dosen pembimbing itu yang seharusnya hanya membimbing saja kegiatan PLP-nya. Nah, mungkin sekarang dosen pembimbing jadi terlibat untuk menjelaskan tentang PLP-nya gitu. Padahal penjelasan tentang PLP itu sebetulnya menjadi tanggung jawab di 4 pertemuan yang dilaksanakan oleh program studi. Nah, makanya supaya tanggung jawab itu terlaksana, saya melakukan pertemuan ini. Dan kita anggap ini pertemuan 1 dan 2 lah, atau yang kira diatur lah ya. Kita aturlah sedemikian rupa. Oke, itu yang harus saya sampaikan. Jadi sekarang kalian sudah berkomunikasi dengan dosen pembimbing, itu tidak apa-apa. Jadi silakan saja berkomunikasi terkait dengan kegiatan PLP-nya. Karena sebetulnya kalau dilihat di penjadwalan kegiatan PLP dengan dosen pembimbing itu pada saat observasi, dan itu akan dilaksanakan kalau nggak salah Maret, April ya, Mei ya Pak Ipul ya? Bulan Mei kalau nggak salah untuk observasinya. Tanggal 1 April, Pak. 1 April? Oke. Ya. Tanggal 1 April. Kemarin saya lupa lagi nggak catat tanggal berapa aja. Nah, itu baru kalian akan berkomunikasi dengan dosen pembimbing terkait dengan kegiatan. Jadi dosen pembimbing itu hanya kegiatan dalam observasi yang sudah kalian lakukan. Nah, kita langsung saja masuk kepada pengenalan atau orientasi kalian terkait dengan mata kuliah PLP ataupun kegiatan PLP. Yang pertama yang harus Pak, nggak ada suaranya. Bapak, maaf suaranya nggak ada, Pak. Halo, ada? Harus dibuka headset. Ada. Oke, nggak usah pakai headset lah. Oke, jadi bentar. Nah, PLP itu ada di dalam Permen Ristek Dikti nomor 55 tahun 2017 pasal 1 butir 8, di mana dalam Permen Ristek Dikti itu
menyebutkan bahwa PLP adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi PLP ini sebetulnya bukan kegiatan atau bukan mata kuliah yang ditentukan oleh fakultas. Nah, PLP ini mata kuliah yang memang harus dilakukan, yang sudah menjadi kalau di jenjang SMA, SMP, SMK mungkin termasuk ke dalam kurikulum yang harus diberikan. Nah, oleh karena itu PLP ini suatu kewajiban bagi mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa yang kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang dimana nanti hasilnya atau menciptakan calon-calon guru yang profesional. Nah, jadi PLP ini sekali lagi bukan FKIP Unpas yang merekomendasikan atau mengadakan kegiatan ini, tapi memang menjadi suatu keharusan ya bagi program sarjana pendidikan. Nah, mengapa harus melaksanakan kegiatan PLP? Salah satunya adalah untuk mempelajari ataupun untuk mengobservasi tentang pembelajaran ataupun pengelolaan dalam pendidikannya, ya. Nah, jadi intinya dalam kegiatan PLP, saudara akan turun langsung ke lapangan, akan turun langsung ke sekolah untuk melihat bagaimana, sejauh mana pelaksanaan pengelolaan pendidikannya ataupun pengelolaan dalam pembelajarannya. Ya. Nah, sebagai dasar bagi saudara untuk mengetahui bagaimana sih praktik yang sebenarnya di lapangan gitu. Karena sebetulnya secara teori kalian sudah mendapatkannya gitu di dalam mata kuliah. Ya, tentang administrasi persekolahan misalkan kalian kan sudah tahu apa saja administrasi guru gitu. Apa saja administrasi kurikulum gitu. Anda sudah tahu itu. Tetapi bagaimana dalam praktik di dalam dunia kerjanya, dunia nyatanya, nah akan kalian lakukan di sini, ya. Nah, selain itu, program ini membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah. Nah, dasarnya yang lain juga adalah supaya mahasiswa itu atau calon pendidik itu memiliki jati diri ya tentang pendidiknya, bagaimana pendidik menjadi tenaga pendidik gitu. Ya, dengan cara melihat langsung di sekolah. Ya, melihat langsung di lapangannya seperti apa. Ya. Nah, itu gambaran dasar tentang PLP ya yang dinyatakan dalam Permendikti gitu ya. Nah, itu sudah eksperimen. Jadi bisa kita kategorikan. Nah, selanjutnya PLP adalah suatu tahap dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan. Berupa penugasan, nah ini mohon diperhatikan di garis bawahi, berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan. Latihan mengembangkan perangkat pembelajaran, belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan refleksi di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing serta guru pamong secara berjenjang. Nah, jadi sudah jelas di sini disampaikan bahwa kegiatan PLP yang akan kalian lakukan adalah salah satu bentuk penugasan untuk mahasiswa, untuk kalian dalam mengimplementasikan hasil belajar yang sudah kalian terima gitu ya dalam mata kuliahnya ya dengan cara mengamati secara langsung di lembaga sekolahnya atau di lembaga pendidikannya ya. Nah, hanya ini PLP-nya PLP secara umum ya. Nah, sementara kan di PLP di kita itu ada PLP 1, ada PLP 2. Di mana PLP 1 itu nanti kalian akan lebih konsentrasi dalam mengobservasi, kegiatan mengobservasi tentang kultur sekolah, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, tentang
kurikuler, intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler gitu ya. Nah, hanya mengobservasi saja. Baru nanti di PLP 2 Anda akan lebih kepada seperti mengembangkan perangkat pembelajaran, Anda akan membuat perangkat pembelajaran, lalu Anda akan mengajar gitu ya. Lalu Anda juga akan dibimbing oleh dosen pembimbing dan juga guru pamong ya dalam melakukan proses pembelajarannya ataupun dalam menyusun perangkat pembelajarannya. Nah, itu mah nanti di PLP 2 baru Anda akan melakukan itu ya. Kalau sekarang hanya mengobservasi saja, melihat saja bagaimana konteks yang kalian dapatkan di mata kuliah, lalu penerapannya dalam dunia nyatanya di lingkungan sekolah ya. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan PLP adalah yang pertama pengamatan langsung kultur sekolah. Jadi nanti saudara akan mengamati secara langsung bagaimana kultur sekolahnya ya, sekolah yang kalian observasi. Bagaimana budayanya ya, bagaimana budaya antara guru senior gitu ya, bagaimana budaya antara guru dengan siswa, terus dengan komponen-komponen yang ada di lingkungan sekolahnya, bagaimana sih kulturnya gitu. Lalu kalian juga akan mengamati struktur organisasi dan tata kelola di sekolahnya. Jadi kalian akan melihat secara langsung struktur organisasinya seperti apa sih. Nah, ini kan pernah dijelaskan di dalam mata kuliah administrasi persekolahan. Struktur organisasi di sekolah itu ada apa saja? Ada komite sekolah, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah. Nah, itu kalian akan mengamati tentang struktur organisasi yang ada di sekolah yang kalian observasi. Apakah lengkap atau misalkan di sekolah yang saya observasi mah nggak ada komite. Nah, itu kan nanti bisa dicari tahu apa alasannya gitu, diobservasi ya. Kenapa tidak ada komite gitu. Itu bisa seperti itu. Lalu kalian pun akan melihat tata kelola di sekolahnya, ya, bagaimana setiap pekerjaan dari masing-masing struktur organisasi yang ada di sekolahnya, gitu. Wakase kesiswaan tugasnya untuk apa, mengelola apa saja, wakase kurikulum bagaimana tugasnya, lalu pengelolaannya seperti apa, termasuk dengan bagaimana administrasi yang dilakukannya. Nah, ini mah sangat kental sekali dengan administrasi persekolahan. Mudah-mudahan kalian masih ingat, ya. Masih ingat mata kuliah administrasi persekolahan yang sudah dibahas tentang pengadministrasian komponen-komponen yang ada di lingkungan sekolah. Lalu saudara pun akan melakukan pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah, ya. Nah, peraturan dan tata tertib itu dibuat untuk siapa saja gitu. Apakah hanya untuk siswa saja? Lalu apakah ada tata tertib untuk guru gitu, ya? Lalu bagaimana pelaksanaan peraturan dan tata tertib ini? Lalu yang selanjutnya pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya seperti upacara bendera, rapat, briefing, ataupun hal-hal yang lain yang bersifat seremonial formal gitu ya. Lalu yang selanjutnya pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Kurikuler apa? Ada yang tahu nggak? Halo? Kurikuler apa? Nggak tahu, Pak. Ih, kenapa nggak tahu? Tahu dong. Pengembangan bukan Pak. Hah? Pengembangan? Cuma di sini kita hanya berupaya. Nggak tahu kita. Minat meren. Minat. Nah, oke, minat. Ada lagi kurikuler? Kurikuler atau intrakurikuler itu apa? Karena ada yang menyebutnya kurikuler, ada yang menyebutnya intrakurikuler. OSIS. Apa? Tahu nggak? OSIS yang intra. Yang intra kan? Nah, nggak apa-apa. Berarti ini harus kalian pelajari tentang kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
kurikuler itu atau intrakurikuler itu adalah kegiatan utama di dalam persekolahan. Ya, kegiatan utama dalam persekolahan contohnya naon? Ya kalian belajar, misalkan belajar ekonomi, lalu belajar bahasa Indonesia, belajar matematika, itu adalah intrakurikuler atau kurikuler. Jadi bukan minat itu mah. Kewajiban gitu. Kalian mah dari kalian kurikuler, aya kurikuleran gitu. Ya, jadi kurikuler itu adalah kegiatan-kegiatan belajar mengajar gitu. Ya, sesuai dengan struktur kurikulumnya gitu. Seperti ya mata pelajaran itu. Kalau kok kurikuler apa? Nah, nanti pertemuan selanjutnya Kok kurikuler apa? kita udah masuk nanti ke analisis data. Kayak study tour lagi, Pak. Kayak study tour, alhamdulillah. Nah, itulah gunanya internet bisa membantu kita dalam mencari informasi ya. Harusnya tadi cari dulu di internet. Nah, kurikuler itu adalah kegiatan yang menunjang kurikuler atau intrakurikuler. Ieu nu cadel mah hese nyebutnya ya. Aya R, aya L, loba deh. Ya, jadi kurikuler itu adalah kegiatan dalam menunjang kegiatan kurikuler atau intrakurikuler. Contohnya seperti yang tadi disampaikan, kayak study tour, terus kegiatan kayak kunjungan industri, ya. Lalu misalkan kunjungan ke museum, ya. Jadi bukan wisatanya, tetapi kunjungan ke tempat yang sudah dipelajari di dalam kurikulernya, ya. Contoh misalkan kalian belajar tentang uang, kan di ekonomi ada ya pembelajaran tentang uang. Nah, kalian mau membawa peserta didik kalian ke museum bank gitu, ke museum uang. Nah, itu adalah salah satu kegiatan kurikuler, ya. Jadi study tour, karya wisata itu sebetulnya salah satu kegiatan yang memang bukan harus ya, tetapi ada gitu ya dalam pendidikan kita gitu. Ya, hanya yang harus menjadi catatan di sini bahwa nanti ya dalam kurikuler ini bagaimana caranya kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tidak terlalu membebani dari peserta didiknya. Ya, dalam artian mau study tour ke Amerika, kalau misalkan tidak membebani peserta didik ya nggak apa-apa gitu. Ya, karena kan pembebanan peserta didik itu beda-beda gitu, nggak disamakan gitu. Ya, nah itu. Kalau ekstrakurikuler? Olahraga, Pak. Olahraga unggul. Minat bakat Bapak. Nah, ekstrakurikuler itu kegiatan yang berkaitan dengan minat dan bakat dari peserta didik ya. Kalau kurikuler dilaksanakannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau kurikuler dan ekstrakurikuler biasanya itu di luar dari jam pelajaran ya. Jadi tidak menyatu dengan pembelajarannya. Nah, itu nanti kalian akan mengamati itu. Di sekolah itu bagaimana sih kurikulernya? Ekstrakurikulernya apa saja gitu ya. Lalu kurikulernya apakah pernah melakukan kunjungan ya, baik itu misalkan dengan karya wisata atau bisa juga dengan sinawisata ya, sinawisata kalau nggak salah, saya lupa lagi namanya. Jadi ada sama seperti study tour tetapi tidak melakukan kunjungan keluar di sekolahnya dengan sudah didesain sedemikian rupa seperti study tour gitu. Ya. Misalkan kalau study tour belajar sejarah, belajar Candi Borobudur, study tournya berarti ke Candi Borobudurna. Nah, kalau sinawisata itu kita belajar Candi Borobudur di kurikuler. Nah, untuk kurikulernya dipelajari masih di lingkungan sekolah, tetapi dengan sudah direncanakan oleh gurunya. Misalkan ada di salah satu tempat, dianggaplah itu Candi Borobudur, tetapi segala keterangan tentang Candi Borobudurnya ada di tempat itu gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan sinawisata namanya. Lalu yang terakhir pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah.
Ya, jadi kalian akan mengamati bagaimana praktik-praktik ataupun pembiasaan yang positif yang dilakukan di lingkungan sekolah. Misalkan salah satu visi dan misi sekolah itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, pembiasaan baiknya atau pembiasaan positifnya dengan cara setiap hari Senin baca Quran dulu misalkan, atau misalkan di hari Jumat sebelum masuk ke kelas ada pengajian dulu di halaman misalkan, atau pelaksanaan sholat duha rutin gitu ya, itu bisa menjadi pembiasaan atau kebiasaan positif yang dilakukan oleh sekolah, dan itu pun dilakukan pengamatan oleh kalian ya. Nah, itu adalah tujuan dilaksanakannya PLP. Selanjutnya, nah ini pengertian dari PLP 1 ya. PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 adalah tahap pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan di FKIP Unpas yang dilaksanakan pada semester 4 dengan bobot 1 SKS. Jadi kalian mengambil mata kuliah ini bobotnya itu hanya 1 SKS. Tapi mohon diperhatikan 1 SKS dipraktik dengan 1 SKS kayak mata kuliah biasa itu berbeda ya bobotnya. Jumlah menitnya itu berbeda. Nah, pada tahap pertama akan dilaksanakan PLP 1 dan akan dilanjutkan dengan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 pada semester 7 dengan bobot SKS 3 SKS, 3 SKS, 2 SKS. PLP 2 SKS ya? 2 SKS kalau nggak salah. Nah, ini mohon maaf, sepertinya di buku panduannya saya lupa lagi, belum baca. Kalau yang tahun kemarin bobotnya itu 3 SKS. Kalau yang tahun sekarang, termasuk di kurikulum kita pun kalau nggak salah 2 SKS gitu bobotnya. Hanya seperti yang saya sampaikan, 2 SKS di praktik dengan 2 SKS mata kuliah biasa itu berbeda gitu bobotnya. Jadi nggak sama gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini PLP 1 ini kalian akan melaksanakan kegiatan observasi ke sekolah. Jadi Anda tidak akan disuruh untuk mengajar dulu ke sekolah ya. Jadi nggak akan disuruh mengajar, nggak akan disuruh untuk membuat RPP. Toh kalian belum kan mata kuliah menyusun RPP-nya juga gitu ya. Nah, belum sampai ke sana. Jadi masih terkait dengan observasi-observasi saja ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Baru nanti di PLP 2 saudara akan melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya sebagai tugas Anda sebagai seorang guru gitu ya. Kayak membuat perangkat pembelajaran, membuat sebentar tunggu ya. Sebentar ya, ini ada iklan dulu, gangguan teknis sebentar saja. Tunggu. Iya, Pak.
Oke, baik kita lanjutkan ya. Mohon maaf sekali lagi tadi ada iklan, ada gangguan sebentar. Kita lanjutkan lagi mengenai PLP ini. Jadi itu ya, PLP 1 kalian akan lebih mengobservasi mengenai sekolah. Lalu di PLP 2 baru kalian akan magang jadi guru lah gitu ya. Di mana kalian akan membuat perangkat pembelajaran, lalu kalian akan mengajar di dalam kelas, akan melakukan penilaian, ya dan lain-lain. Pokoknya intinya menyiapkan kalian menjadi guru gitu ya. Nah, selanjutnya program PLP ini diharapkan akan menghasilkan calon guru dengan kewenangan utama sebagai guru kelas untuk SD. Nah, ini khusus untuk PGSD gitu ya. Lalu guru bidang studi untuk SMP, SMA atau SMK. Nah, jadi disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga ahli terutama dalam hal pengajaran sesuai dengan bidang studinya. Hanya yang menjadi catatan di sini adalah kita nih ekonomi. Ekonomi itu kan ada mata pelajaran ekonomi itu ada hanya di SMA dan SMK. Kalau di SMP itu sudah tidak ada, karena di SMP mah adanya IPS terpadu gitu ya. Jadi dalam ekonomi itu dalam satu kesatuan IPS gitu, rumpun IPS. Nah, jadi sebetulnya ketika kalian mengobservasi atau melakukan kegiatan PLP, hanya dibolehkan ke SMA atau SMK. Kalau ke SMP itu tidak boleh. Ya. Hanya untuk ketentuan sekarang, observasi nih. Apakah kalian boleh ke SMP? Nah, saya akan koordinasi dulu. Karena kan ini masih observasi ya. Kalau PLP 2 itu otomatis kalian nggak boleh ke SMP, nggak boleh. Tapi untuk PLP 1, saya akan koordinasi dulu ke UPT PLP-nya. Apakah boleh mahasiswa ekonomi itu ke SMP untuk observasinya gitu. Ya, nanti saya akan mencoba untuk koordinasi terlebih dahulu. Nah, inti dari kegiatan PLP 1 mencakup kegiatan observasi, analisis, dan penghayatan secara langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang terukur, terus observasi tentang manajemen sekolah, tentang dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan, pembelajaran dalam rangka pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru. Nah, jadi inti dari kegiatan PLP 1 seperti yang sudah digarisbawahi oleh saya di sini. Ya, mengobservasi, menganalisis saja. Penghayatan secara langsung. Nah, capaian pembelajaran dan beban belajar. Nah, setelah mengikuti kegiatan PLP 1, mahasiswa diharapkan memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praktik kependidikannya. Jadi kalian harus bisa mendeskripsikan karakter peserta didik gitu ya. Lalu yang kedua, mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Ini juga penting, terutama dalam hal manajemen sekolah. Jadi kalian mampu untuk mendeskripsikan struktur organisasi ini, apa saja struktur organisasinya, ya. Lalu bagaimana tata kerjanya. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah, baik itu tata tertib untuk siswa, tata tertib untuk guru, ataupun tata tertib untuk komponen-komponen yang ada di sekolah, seperti TU, ya, misalkan OB misalkan ya, terus penjaga sekolah, karena itu juga penjaga sekolah sangat penting gitu ya. Ada manfaatnya gitu. Nah, Anda harus tahu mengenai hal tersebut. Lalu kalian pun harus bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Jadi apa saja kegiatan seremonial formalnya, lalu upacara yang dilaksanakan di sekolahnya setiap hari apa saja, karena biasanya ada ya. Kalau saya dulu contohnya SMA nih, upacaranya 2 kali, SMP SMA 2 kali sih upacaranya, Senin dan Sabtu ya. Senin mah kenaikan bendera, hari Sabtu itu penurunan bendera. Itu saya 2 kali di sekolah saya dulu ya, cuman sayanya nggak ikut mabal gitu. Nah itu
Terus mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kegiatan kurikuler, lalu co-kurikuler dan ekstra kurikuler. Jadi kalian bisa mengidentifikasikan apa saja kegiatan kurikulernya. Itu mah sudah pasti sesuai dengan kurikulum. Lalu co-kurikuler tentang kayak tadi pembelajaran di luarnya. Seperti study tour misalkan ya, kunjungan industri atau bahkan mendatangkan tenaga ahli di bidangnya ya, kayak contoh misalkan mau menjelaskan tentang perbankan, ada kenalan misalkan orang bank lalu menjelaskan ke siswanya, nah itu boleh, itu pun termasuk kegiatan kokurikuler dan juga ekstra kurikuler ya, terutama dalam pengembangan minat dan bakat dari peserta didik yang ada di sekolahnya apa saja. Lalu yang keenam, mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, itu adalah capaian pembelajaran dan beban belajar yang akan kalian terima dalam kegiatan PLP 1 ini. Nah, tugas pesertanya pun sama. Jadi kalian melakukan observasi pada bagian-bagian tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, karakteristik umum, struktur organisasi, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal, kegiatan rutin kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, adapun sistem penilaiannya, penilaian PLP 1 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek komponen dan bobot penilaian, format instrumen yang digunakan, dan tim penilai. Nah, sebelumnya kalian sudah dikasih buku panduan PLP 1 belum? Sudah ada yang punya belum? Belum, Pak. Belum? Belum. Berupa softfile. Di situ ada, Pak. Sudah ada, Pak, di link pendaftaran. Sudah ada ya di link pendaftaran? Sudah. E-learning. Kalian Sudah coba ada. buka e-learning, terus lihat, jangan masuk dulu, lihat di paling bawah itu suka ada informasi-informasi juga. Kalian kan biasanya kalau buka e-learning teh langsung masuk ya ke akun kaliannya. Nah, kalau kalian scroll ke bawah itu ada informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan kita juga gitu. Salah satunya kalau nggak salah saya pernah lihat ada informasi tentang kegiatan PLP 1 gitu. Jadi nanti bisa kalian lihat di situ. Kalaupun tidak nanti saya akan bagikan, cuman saya bingung di grup mananya. Atau nanti saya kirimkan ke satu orang itu mengirimkan ke grup kelas aja ya, ke semuanya. Nah itu nanti kalian bisa membaca pedoman yang akan dilaksanakan dalam kegiatan PLP-nya. Termasuk nanti ada format penilaian atau format instrumen yang akan kalian observasi gitu ya. Nah, insya Allah untuk formatnya, penjelasan formatnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, adapun penilaian PLP itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah kehadiran di kampus dan sekolah. Nah, cuman ini karena sekarang kan kalian tidak hadir di kampus, lalu kalian pun dalam observasinya tidak secara langsung. Ya, beda dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin mereka masih memungkinkan untuk melaksanakan secara langsung ke sekolah, ya. Tetapi kalau sekarang kemungkinannya kalian nggak akan langsung ke sekolah. Jadi kalian melakukan pengobservasian atau pengamatan melalui website sekolah, ya. Nah, jadi tidak diperkenankan untuk ke sekolahnya secara langsung. Nah, terkait dengan kehadiran di kampus, itu akan dilaksanakan dalam e-learning. Jadi nanti, seperti pertemuan 1 ini ya, sebetulnya harusnya ada di dalam e-learning, cuman course-nya belum ada ya kalau saya lihat. Tapi nanti saya akan masukkan untuk absen di pertemuan pertama ini, kalau di e-learning. Ya, kalau di e-learning. Selanjutnya untuk pertemuan-pertemuan dan komunikasi dengan dosen pembimbing itu akan kalian lakukan dalam e-learning. Ya. Yang biasanya secara langsung ke kampus, sekarang mah kalian melakukan pembimbingannya melalui e-learning. Nah, lalu yang kedua, nilai itu dari laporan pelaksanaan PLP 1. Dalam buku panduan nanti ada
bentuk laporan akhir dalam pelaksanaan PLP 1. Nah, kalian akan menyusun laporan akhir tersebut, ya. Lalu yang ketiga, dari ujian lisan yang dilaksanakan oleh dosen pembimbing PLP 1. Nah, nanti di akhir kalian akan, setelah mengumpulkan laporan akhir, kalian akan diuji secara lisan oleh dosen pembimbing. Teknis pengujiannya itu kembali kepada dosennya masing-masing. Dengan Zoom seperti ini, lalu ditanya satu persatu, atau bisa juga dengan, kalau saya tekniknya yang tahun kemarin itu, saya ajukan pertanyaannya, lalu kalian menjawabnya melalui video gitu ya. Jadi kalian direkam gitu. Ketika kalian menyampaikan apa yang saya tanyakan, direkam, dan nanti hasil rekamannya kirimkan. Gitu. Nah, jadi teknisnya pasti berbeda-beda di sini. Namun bisa saja kan satu kelompok itu 8 orang ya sekarang. Berarti ada 8 orang, misalkan melalui telepon WA misalkan, itu bisa juga dilakukan. Ya, tapi intinya akan ada ujian lisan yang kalian lakukan, ya. Jadi oleh dosen pembimbing nanti akan dilakukan. Teknisnya kembali ke dosen pembimbing masing-masing. Lalu format instrumen penilaian disediakan, terlampir di buku panduannya. Lalu penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing PLP sesuai dengan komponen dan bobot penilaian yang sudah ditentukan. Dan batas lulus atau passing grade PLP 1 paling rendah itu B, yaitu 2,75 dan dalam skala 0 sampai 4. Jadi kalau misalkan kalian nilainya C, berarti sebisa mungkin kalian akan mengulang PLP 1-nya dan tidak akan bisa melanjutkan dalam kegiatan PLP 2. Jadi mohon jadi perhatian di sini, kalian harus lulus PLP 1-nya ya. Karena sebagai prasyarat kalian dalam pelaksanaan PLP 2 ke depannya. Kalau PLP 1-nya tidak lulus, berarti kalian tidak akan bisa melaksanakan PLP 2 dan kalian harus mengulang PLP 1-nya. Ya, nyamannya lah kegiatan PLP yang kayak gini kalian nilainya di bawah B-ma gitu ya. Insya Allah mungkin yang penting kegiatan-kegiatan aktivitas yang kalian lakukan dalam observasinya itu terekam dan terlaporkan kepada dosen pembimbingnya. Insya Allah dosen pembimbing mah balalager, insya Allah. Kecuali nu menang dosen pembimbingnya galaknya wayahna gitu ya, nu pelit gitu. Tapi insya Allah di kita mah balalager sebagian kecil, sebagian besarna hararese nilainya. Nah itu ya sistem penilaian PLP 1 yang dilaksanakan oleh kalian nanti di sekolah. Nah, terkait dengan kebijakan PLP 1 di masa pandemi ini, jadi ada beberapa kebijakan yang harus kalian pahami juga di awal, walaupun mungkin sudah dikomunikasikan dengan dosen pembimbing, tidak apalah, saya sampaikan lagi saja di sini. Jadi yang pertama, bahwa observasi sekolahnya tidak secara langsung. Kalau tadi di awal, di panduan, itu disampaikan bahwa kalian itu mengobservasi secara langsung, namun dalam pelaksanaannya pada masa pandemi ini, kalian tidak secara langsung mengobservasi ke sekolah. Jadi tidak langsung ke sekolah ya, tidak harus ke sekolahnya. Cukup saja kalian mengobservasinya melalui website yang ada di sekolahnya. Ya, syukur-syukur kalau misalkan kalian ada kenalan dengan guru yang ada di sekolahnya gitu. Jadi nanti kalian bisa melakukan observasinya dengan mewawancarai gurunya gitu. Itu kan lebih enak gitu. Ya, syukur-syukur seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau bisa nih ya ke sekolah asal gitu ya, lebih enak kalau misalkan kalian ke sekolah asal karena minimal sudah kenal dengan gurunya gitu. Lalu yang kedua, pemilihan sekolah berdasarkan yang pertama, sekolah itu harus memiliki website resmi ya. Jadi kalian karena ini observasinya tidak langsung, jadi otomatis sekolahnya itu harus punya websitenya dulu. Ya, wajib sekolah yang punya website. Karena dianggapnya bahwa kalian tidak boleh ke sekolah gitu. Ya. Terkait dengan masa pandemi sekarang. Nah, jadi kalian cari dulu sekolah-sekolah yang memiliki website. Ya. Pak, lamun website natara diupdate kumaha, nu penting buka website. Karena itu syaratnya. Ya. Lalu yang kedua, pemilihan sekolah itu berdasarkan
sekolah harus terakreditasi minimal B. Ya, jadi kalian harus tahu dulu akreditasi sekolahnya apa. Kalau akreditasi sekolahnya C, nah kalian diusahakan jangan ke sekolah itu, cari lagi sekolah yang akreditasinya B. Mengapa ada ketentuan ini? Supaya kalian itu belajar dari yang terbaik. Ya, maksudnya kan kalian akan mengobservasi nih, kalian akan melihat bagaimana situasi di sekolah. Kalau kalian mengamati situasi sekolahnya yang mohon maaf ya, situasi sekolah yang kurang lah, ya, apakah itu dari sisi fasilitas, apakah dari sisi SDM-nya, nanti nggak akan ada pembelajaran ke saudaranya, ya, nggak akan ada pembelajaran gitu. Nah, diupayakan harus sekolah-sekolah yang minimal akreditasinya B, minimal kalian akan mendapatkan pengalaman dari sekolah tersebut, ya, terkait dengan manajemen sekolahnya kayak gimana gitu ya. Apalagi kalian bisa ke sekolah sekolah-sekolah swasta yang apa ya levelnya bagus gitu ya. Kayak contoh Taruna Bakti gitu ya, ada yang Taruna Bakti atau misalkan ada SMA IT gitu ya. Biasanya itu mereka dari sisi fasilitas lalu SDM itu mumpuni gitu ya. Termasuk dalam manajemennya itu mumpuni ya, supaya kalian tahu oh ternyata guru-guru di SMA IT mah ada tata tertib yang harus kayak gini. Nah, minimal itu yang kalian ketahui gitu ya. Lalu yang ketiga kebijakannya adalah bahwa setiap satu kelompok itu harus mengobservasi satu sekolah. Kemarin banyak kabar berseliweran di mana-mana bahwa satu kelompok itu bebas sekolahnya gitu. Jadi satu orang satu sekolah. Nah, itu adalah informasi yang tidak tepat. Informasi yang benarnya, karena saya langsung cross check ke UPT PLP-nya ya melalui Pak Saiful, bahwa satu kelompok itu harus satu sekolah, ya. Nah, bagaimana cara memilihnya? Nanti saudara akan berdiskusi dengan guru pamong, dengan dosen pembimbing. Jadi kalian akan melaksanakan Zoom atau diskusi di grup WA dengan dosen pembimbing. Nah, di situ kalian sepakati sekolahnya, ya. Sekolah yang sama sekali lagi, ya, satu kelompok itu harus sekolahnya sama, tidak boleh berbeda-beda. Pak, misalkan yang disepakatinya SMA di Jawa Tengah, gimana? Ya silakan kalau itu sudah disepakati dengan dosen pembimbing dan teman-teman yang lain itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Karena kan Anda nggak harus ke Jawa Tengah untuk mengobservasinya, cukup melihat website yang ada di sekolahnya gitu, ya. Atau mengobservasi melalui WhatsApp atau telepon ke sekolahnya itu boleh juga gitu, ya. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jadi informasi-informasi yang kemarin yang terkait dengan bebas gitu ya dalam satu kelompok itu informasi yang tidak benar. Yang benarnya satu kelompok itu hanya mengobservasi satu sekolah, ya, dengan ketentuan ataupun kesepakatan yang sudah disepakati secara bersama. Ya, di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, sudah ada yang menentukan di sini sekolahnya, kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah ada? Sudah. Ya, kalau sudah ada, alhamdulillah. Nah, yang menjadi catatan di sini, jangan sampai gini. Ada satu sekolah yang sama diobservasi oleh dua kelompok, itu nggak boleh. Ya, nah, jadi itu harus diperhatikan. Jadi misalkan ada SMA A, nah diobservasi oleh kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak boleh. Ya, harus berbeda sekolahnya. Ada sekolah di Indonesia banyak gitu ya. Kenapa harus sekolah yang sama gitu? Pak, karena kan kami dua-duanya alumni. Ya cari satu lagi yang lain. Silakan mengalah gitu salah satunya. Cari sekolah yang lain gitu. Jadi tidak boleh mengobservasi sekolah yang sama. Ya, itu yang harus kalian perhatikan, itu yang menjadi catatan yang nanti akan kalian diskusikan dengan dosen pembimbingnya, dengan masing-masing dosen pembimbingnya. Nah, itu adalah kebijakan PLP 1 di masa pandemi ini.
mudah-mudahan walaupun di masa seperti sekarang ini tetap tujuan yang tadi sudah saya bahas, capaian yang sudah tadi saya bahas itu bisa terpenuhi dengan kegiatan PLP1 ini. Ya. Karena kita harus bisa memaksimalkan cara apapun gitu ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal walaupun dalam kondisi yang seperti ini di masa pandemi ini, ya. Nah, untuk tahap awal di orientasi ini itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan dulu oleh kalian terkait dengan pelaksanaan kegiatan PLP yang akan kita lakukan di semester sekarang. Mangga, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bapak ingin bertanya. Mangga, silakan. Sandi, siapa? Yosarista ya? Silakan Yosarista. Kan ini teman kelompok Yosa itu nyaranin buat di SMP. PLP-nya emang boleh, Pak? Bukannya harus di SMA atau SMK ya? Oke, nah seperti yang tadi saya sampaikan, saya mau koordinasi dulu apakah untuk PLP1 ini diperbolehkan atau tidak gitu ya. Karena kalau untuk PLP2 ya kalian nggak akan bisa, nggak ada mata pelajaran ekonomi di SMP mah gitu ya. Nah tetapi untuk di PLP1 apakah dibolehkan atau tidak, nanti saya coba koordinasi dulu ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya bahas, oke? Iya Pak, Ya, kasih. soalnya ini terkait dengan kebijakan kan sebetulnya. Iya Pak. Kebijakan nanti ke depannya lagi. Oke, mangga silakan yang lainnya. Pak, izin bertanya, Mangga, Inggit. kalau misalkan pas PLP1 harus ngurus perizinan nggak Pak ke sekolah yang diobservasinya? Nah, ini. Terima kasih, Inggit. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi saya mau bahas tapi lupa. Untung diingatkan ku Inggit nanya. Oke, terkait dengan perizinan, sebetulnya kalau misalkan kita mengobservasi ke websitenya langsung kan website mah kalian bisa akses sekarang juga bisa kan? Untuk mencari tahunya bisa gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau mengobservasinya dengan cara mewawancarai gurunya melalui WhatsApp gitu ya atau aplikasi apapun. Nah, kalau gurunya meminta ada surat izin, insya Allah bisa dibuatkan. Nanti ada surat pengantarnya dari fakultas. Tetapi kalau misalkan ada kalian observasinya dari website saja, jadi tidak langsung ke sekolah gitu ya, dan sekolahnya tidak minta, ya nggak usah gitu. Ya, tetapi kalaupun misalkan sekolahnya minta, itu sudah disiapkan. Ya, untuk pengantarnya. Baik Pak, terima Itu kasih. Inggit ya. Nah, jadi nanti Inggit tanyain dulu atau misalkan sama kelompoknya ya. Kita hanya mengobservasi melalui website saja, berarti nggak usah bikin surat izin. Tapi kalau misalkan kita mau ke sekolah, dalam artian ke sekolahnya teh untuk mewawancarai melalui WhatsApp gitu ya. Nah itu boleh silakan. Dan sudah disiapkan untuk surat pengantarnya. Tinggal nanti konfirmasi saja ke dosen pembimbingnya. Oke? Oke, ada lagi? Terima kasih, Git. Ada lagi? Link absennya jangan lupa isi ya, karena ini akan dimasukkan ke e-learning. Absen di e-learning, Pak. Di e-learningnya mah kan belum ada. Jadi absennya yang yang saya kirimkan dulu di Google Form dulu. Nanti baru saya akan inputkan di e-learning kalau sudah ada course PLP-nya. Kalau sekarang mah belum ada.
Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Bapak mau nanya. Bentar, ada yang dari chat nih. Misalnya udah nentuin sekolahnya. Kalau misalnya udah nentuin sekolahnya itu gimana, Pak? Maksudnya gimana? Sekolahnya sudah ditentuin sama siapa? Sama dosen pembimbing atau sama siapa, Ayundari? Jadi Bapak gini Pak, kan di grup tuh udah ngobrol sama dosen pembimbing juga, sama kelompok juga kan, mau di mananya. Nah udah gitu tuh udah ditentuin mau di SMA ini. Nah itu tuh gimana? Apakah kita ngajuin yang kan itu ada surat yang 8 orang itu Bapak yang PLP, dikirim ke sekolah langsung atau gimana? Kalau misalkan udah ditentuin. Enggak usah. Jadi gini kan tadi saya sampaikan, kalau misalkan kalian SMA-nya ketika mengobservasi sudah punya websitenya sudah bagus, semua informasi yang bisa kalian dapatkan itu ada di websitenya, tanpa kalian izin ke sekolah pun nggak apa-apa. Ya, kecuali sekali lagi kalian ke sekolahnya bilang bahwa kalian mau mengobservasi, lalu sekolahnya minta mana surat pengantarnya, baru nanti akan dibuatkan surat pengantarnya. Ya, jadi surat pengantar ini akan diberikan bagi yang membutuhkan saja. Kalau kalian yang nggak butuh mah nggak apa-apa, nggak usah juga gitu. Ya. Bapak mau tanya. Gimana Ita? Bentar, Ayundari gimana? Iya Pak, udah paham Pak, makasih. Siap, sama-sama Ayundari. Kita gimana Tak? Kan itu tadi surat izin observasinya sama keterangan surat pengantar. Nah, bedanya apa Pak? Soalnya di Google Form-nya itu udah ada kalau surat izin observasi, kalau surat pengantar itu buat gimana lagi? Gini, surat pengantar itu ya surat yang izin observasi itu gitu, ya. Jadi satu surat yang sama itu sebetulnya hanya ada yang menyebutnya surat pengantar, ada yang menyebutnya surat observasi. Nah jadi kalau misalkan sekolah minta ada surat pengantar atau surat observasi, kasihkan surat itu gitu, ya. Gitu Tak. Kasih Pak. Yuk sama-sama. Oh iya Pak sudah. Kita gandeng di mana sih Pak? Lu motor. Di jalan Pak. Ya udah, silakan yang lainnya. Bapak mau nanya. Silakan Anisya. Kan Pak kalau mau daftar PLP tuh harus masukin email. Nah emailnya tuh tulisan di Google Form-nya tuh harus email dari Unpas. Nah sedangkan kita nggak punya. Terus itu apa boleh nggak sih kalau pakai email sendiri gitu? Makasih. Bentar, saya mau nanya dulu. Emang email Unpas? Kalau pemberitahuan kemarin katanya jadinya harus pakai Unpas. email. Kalau enggak ada. Oh. Oke. Bapak maaf, izin informasi. Hah? Gimana? Kemarin ada informasi dari Pak Marten kalau untuk emailnya sudah di-set ke email pribadi. Oh, jadi boleh. Nah itu kan saya nggak terkait kebijakan itu saya nggak tahu ya. Saya belum dapat informasi itu. Tadi kalau kata Pak Saiful ini di sini katanya harus yang email Unpas. Kalau belum ada nanti bikin gitu. Tapi kalau kata Pak Martennya sudah bisa melalui pribadi, ya udah nggak apa-apa yang pribadi aja. Ya. Tadi itu valid kita. Yang dari Pak Marten itu valid? Sudah Pak, soalnya waktu itu di grup, terus saya PC lagi, PC jawabnya udah boleh pakai email pribadi. Oke, berarti fix ya, boleh ya. Pakai email pribadi aja nggak apa-apa. Silakan ada lagi? Bapak izin bertanya. Mangga Wineke. Di grup kelompok PLP 1 saya yang sama dosen pembimbingnya itu, sama dosennya disuruh buat ngelis daftar nama sekolah yang diobservasi dan di ACC pihak sekolah, tulislah dengan format nama mahasiswa, nama sekolah, akreditasi, kota. Nah itu tuh gimana ya Pak? Jadi beda-beda atau gimana? Nggak beda-beda. Gini, ya memang informasi yang kemarin itu di hari kemarin itu begitu luar biasa ya.
bahwa jadi ada yang bilang bebas, satu kelompok itu boleh bebas gitu, tergantung orangnya. Nah, sementara yang valid itu dari UPT-nya bahwa satu kelompok itu harus satu sekolah. Jadi kalau tadi Weneke diminta sama dosen dosen pembimbingnya seperti itu, nanti konfirmasi lagi ke dosen pembimbingnya, sampaikan saja, Pak, saya sudah mendapatkan orientasi dari prodi tentang PLP. Di situ disampaikan bahwa satu sekolah itu harus satu kelompok itu hanya satu sekolah. Itu gimana supaya nanti dosen pamongnya dosen pembimbingnya bisa konfirmasi gitu. Kalau boleh tahu siapa dosen pembimbingnya? Ibu Panca, Pak. Bu Panca. Aduh. Iya, baru banget ngirimnya, barusan jam 15.01. Bu Panca. Beda-beda sekolah nah gitu. Ya. Gitu aja lah. Jadi nanti sampaikan ke Bu Pancanya. Tadi saya sudah dapat orientasi gitu dari prodi. Dan sudah disampaikan juga oleh UPT PPL-nya, ketua UPT PPL-nya Pak Marten gitu, bahwa satu kelompok itu satu sekolah Bu, jadi tidak masing-masing sekolah gitu, ya biar nanti Bu Pancanya atau dosen pembimbing yang lain juga ya, yang masih formatnya seperti itu nanti bisa diperbaiki, ya. Karena informasi terakhir saya sampai dengan hari kemarin di telepon Pak Martin itu masih seperti itu, satu kelompok satu sekolah. Ya, nggak tahu kalau nanti rubah lagi gitu. Tapi mudah-mudahan nggak rubah lagi sih. Karena kan nanti dalam kegiatan di e-learning-nya itu akan ada kegiatan diskusi yang dilakukan oleh kelompok. Nah, diskusi itu kan berarti harus sama sekolah yang diobservasinya, namun beda-beda diskusinya palebah mana gitu. Kalau beda-beda gitu ya. Nah, itu sih ketentuannya, makanya kenapa satu kelompok itu satu sekolah. Ya, Mineke nanti sampaikan seperti itu ya. Ya, Pak, makasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya, ada lagi kah? Ada lagi? Sudah tidak ada, cukup mungkin? Kalau untuk Widya mah cukup, Pak. Oke, Widya cukup. Yang lainnya cukup? Hitung sampai 5. Hiji, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada. Aku mau nanya. Oh ya, sok silakan. Apa tuh? Bapak kalau misalnya kan udah ditentuin, terus itu konfirmasinya gimana, Pak? Mulainya kapan gitu mau konfirmasi ke pihak sekolahnya? Nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Kalau untuk ke sekolahnya itu, kalau untuk perizinan ya, atau misalkan memberikan surat pengantar observasi, itu bisa dilakukan dari sekarang. Tetapi untuk pengobservasiannya ataupun kegiatan yang di e-learning-nya itu baru akan dilaksanakan di 1 April. Karena saya ingat nih, tanggal 30 Maret atau pokoknya di akhir Maret setelah kalian UTS, itu baru akan ada pelepasan dan pengarahan dari UPT PPL kepada seluruh mahasiswa yang ikut kegiatan PLP. Nah, jadi kalian baru akan mengobservasi atau melakukan kegiatan di e-learning itu tanggal 1 April. Gitu ya. Jadi kalau untuk perizinan mah dari sekarang nggak apa-apa, silakan diurus saja. Ya. Cuman untuk pelaksanaannya kalau bisa nanti di April, awal April. Oke, Ayundari? Iya, Pak. Makasih, Bapak. Siap, sama-sama. Ada lagi kah? Tidak ada, cukup mungkin ya. Oke, kalau kita cukup berarti untuk orientasi atau pengenalan pertama tentang kegiatan PLP-nya kita cukupkan. Nah, sebelum diakhiri kita sepakati dulu, karena kan harusnya ada 4 pertemuan ya, ada 4 pertemuan nih. Berarti kita anggap misalkan sekarang pertemuan 1. Nah, untuk pertemuan 2-nya kira-kira mau kapan? Apakah di hari Jumat lagi? Halo? Kan semua tugas di folder itu sama
Iya Pak, mending di hari Jumat Boleh, lagi. Pak. Jadi enggak ngeganggu libur gini Pak. Berarti hari Jumat jam 2 lagi ya? Iya. Iya. Oke, sudah Jumatan. Nah, untuk masalah teknisnya kan 4 pertemuan. Satu pertemuan nanti 50 menit. Ya, berarti kalau misalkan sekarang 15 itu kita sudah bisa menganggap 2 pertemuan nih, oke? Jadi tinggal 2 pertemuan lagi sisanya, oke? Oke. Oke Pak. Oke, kalau seperti itu berarti tinggal 1 pertemuan lagi, 2 pertemuan lagi, tapi akan disatukan waktunya untuk menjelaskan mengenai pengisian instrumennya. Jadi nanti minggu depan saya akan menjelaskan bagaimana pengisian instrumen yang harus kalian lakukan dalam observasinya. Ya, jadi mohon untuk minggu depan bisa ikut lagi kegiatannya karena ini kegiatan seperti ya wajib lah, diibaratkan orientasi ini wajib dan nanti akan berpengaruh terhadap daftar hadir atau kehadiran mahasiswanya. Baik, sebelum saya akhiri, kita foto bersama dulu. Jadi dibuka audionya, videonya sebagai laporan saya nanti ke Prodi. Walaupun sebetulnya Prodi ada di sini gitu. Cuman tetaplah supaya ada dokumentasi. Silakan dibuka dulu videonya. Sok yang belum mandi pun nggak apa-apa. Sudah nih semua, ada 3 slide. Itu jaga jarak tuh yang bertiga tuh. Ihsan, Jacira. Jaga jarak Aduh, si Ita mau pakai helm deh. Oke, baik. Coba. Saya jangan siap deh. Ctrl N. Oke. Untuk yang pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Sip. Sebentar, tahan. Lalu yang kedua. Pak Peri sini mau ikutan, Pak Peri dipoto. 1, 2, 3. Oke. Lalu yang ketiga, Pak Ipul, sini mau ikut dipoto? Pak Ipul, mau ikut dipoto nggak? 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih atas perhatiannya. Sama Pak Peri mau dipotonya sama Ita aja, sama Ita. Pengen berdua ya Pak Peri. Oh Widya, Bapak sama Widya. Ah, sama Widya. Oh, Pak Peri diperebutkan tuh. Widya tuh Pak Peri. Tinggali Soleh, tinggali. Solehah Widya tinggali. Nama Ita juga Ita Widya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumat depan ya. Kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Lanjutkan tidurnya. Dadah.